Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Abdul Salam dan saya di sini akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Teori-teori Etika Bisnis. Yang pertama, teori utilitarisme terbagi atas dua. Yang pertama, utilitarisme teori ini berpendapat bahwa semua hal yang dikerjakan atau diperbuat dengan menghasilkan manfaat bagi orang-orang di sekitar merupakan tindakan yang baik. Yang kedua, teori ini menekankan bahwa suatu perbuatan dinilai melakukan dampak yang dihasilkan. Dari sana akan dapat dilihat apakah perbuatan tersebut mengandung nilai baik atau buruk. Menurut Jerzy Bethune tahun 1748 sampai dengan 1832, utilitarisme sering digambarkan sebagai bentuk pengembalian keputusan yang berdasarkan etika, di mana pertimbangan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan adalah dengan melihat apakah dampak memberikan hasil lebih baik daripada alternatif lainnya. Sehingga dalam teori ini setiap keputusan yang diambil harus dianalisis secara cermat oleh pengambilan keputusan, di mana alternatif yang paling memberikan dampak lebih besar bagi pemegang kepentingan tertentu, maka alternatif tersebut perlu diambil. Selanjutnya, tipe-tipe utilitarisme. Satu, terbagi atas dua. Yang pertama, utilitarisme perbuatan. Fokus dari bahasa utilitarisme perbuatan adalah penekanan terhadap dampak keputusan yang diambil secara pribadi atas perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya dalam jangka pendek. Dua, utilitarisme aturan. Fokus dari utilitarisme aturan menekankan kepada dampak yang diperoleh terhadap kepatuhan akan aturan-aturan yang ada dalam jangka waktu panjang akan memberikan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, teori deontologi terbagi atas dua. Yang pertama, teori ini lebih menekankan kepada pelaksanaan kewajiban. Suatu perbuatan tidak bisa dinilai baik atau buruk berdasarkan tujuannya semata. Tujuan yang baik belum tentu didapat dari perbuatan baik. Yang kedua, umat beragama cenderung menganggap teori ini. Semua perbuatan yang telah diatur oleh Tuhan mengenai baik atau buruknya merupakan sebuah keputusan final yang tidak dapat ditawar-tawar. Selanjutnya, teori hak. Teori hak ini muncul sebagai bagian dari deontologi, penekanan pada kewajiban yang harus dilakukan, membuat kemunculan persepsi terhadap hak terhadap pelaku kewajiban. Yang kedua, hak dan kewajiban merupakan sebuah pemahaman yang berjalan beriringan. Hak mendasarkan diri atas martabat manusia, bahwa semua manusia memiliki hak yang sama. Teori keutamaan yang terbagi atas dua. Satu, teori ini mengesampingkan akibat dari perbuatan atau bagaimana dampak terhadap orang lain. Fokus dari teori ini yaitu melihat bagaimana sikap, akhlak, dan juga perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, teori ini mendefinisikan etika sebagai perilaku yang baik dari seseorang. Kepribadian menjadi perhatian utama sifat jujur, adil, sikap kewajaran, dipercaya, dan ulet menjadi ciri-ciri teori keutamaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam teori keutamaan. Ada 4 prinsip dalam teori keutamaan, antara lain: 1. Kejujuran. Setiap pebisnis diharuskan untuk bersikap jujur dan terbuka terhadap kebenaran. Fairness. Yang kedua, fairness, keadilan, sikap wajar erat hubungannya dengan kesediaan untuk memberikan kewajaran kepada semua orang, dan sikap wajar tersebut ditujukan kepada setiap orang yang terlibat dalam sebuah transaksi atau perjanjian bisnis. Yang ketiga, trust atau kepercayaan. Kepercayaan merupakan faktor utama dalam terjadinya hubungan kerjasama bisnis. Tanpa adanya kepercayaan, menurut salah satu studi oleh Fukuyama, bisnis tidak akan dapat berkembang. Meninggalkannya kepercayaan akan semakin memberikan arah terhadap bisnis secara global. Dalam prinsip keutamaan, kepercayaan yang terdiri merupakan sebuah hubungan timbal balik antara pihak yang terkait dengan perjanjian kerjasama bisnis.
Akan tetapi, kepercayaan perlu diberikan patokan atau aturan-aturan tertentu agar tidak disalahgunakan. Yang keempat, keuletan dalam keputusan bisnis selalu mengandung sebuah risiko baik kecil maupun besar. Seseorang pebisnis harus cermat dalam menganalisis setiap keputusan yang diambil karena hal tersebut akan berdampak terhadap kelangsungan dari bisnis yang dijalankan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.